Video kali ini kita akan belajar memproses data hasil survei pengukuran situasi penambangan. Jadi pada video kali ini uh, teknik yang digunakan hampir serupa dengan video-video sebelumnya, namun yang akan kita bahas adalah pengelolaan data situasi, peta situasi pada daerah penambangan. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Jadi ini contoh situasi penambangan untuk gambar sebelah kiri dan sebelah kanan di lokasi yang sama, namun yang membedakan hanyalah target elevasinya ya. Jadi di fase ke-1 RL yang penambangan yang telah tercapai itu kira-kira average-nya di request level plus 40, di fase kedua di RL plus 30. Periode antara fase 1 ke fase 2 kurang lebih hampir 1 tahun, di mana pengukuran untuk fase 1 itu dilakukan pada tanggal 20 bulan 7 tahun 2024. Lalu untuk fase yang kedua itu tanggal 18 bulan 7 tahun 2025. Periode ini tidak selalu dalam 1 tahun. Periode untuk pengukuran survei situasi penambangan bisa juga dilakukan dalam periode mingguan, bisa juga dilakukan pengukuran dalam periode bulanan maupun 3 bulan sekali maupun tahunan. Baik, kita akan coba praktek ya, dimana kita akan mengolah data survei situasi di area penambangan itu dilakukan pada tanggal 20 bulan 7 tahun 2024. Jadi kita asumsikan bahwa pengukuran yang kita lakukan itu pada daerah di mana elevasinya itu penambangannya itu hingga RL 40, dari keadaan original hingga sampai ke RL 40. Baik, kita akan coba praktekkan ya, teman-teman ya. Kebetulan di sini saya buat satu folder untuk fase 1 tahun 2024 bulan 7 tanggal 1 ya. Di sini file-file yang saya butuhkan itu adalah data hasil pengukuran surveinya. Perlu diingat ya teman-teman, di sini data ini adalah dummy ya, data dummy karena saya tidak punya data real asli di lapangan. Tapi jika teman-teman punya data original lalu punya data progress untuk di area penambangan, itu sangat baik digunakan untuk sebagai latihan ya. Nah, di sini saya buat datanya pengukuran survei, lalu di sini ada topo originalnya ya. Lalu di sini ada setting display-nya untuk style-nya. Jadi teman-teman setting untuk style-nya. Kita kembali lagi ke slide sebelumnya ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada setting style ya. Jadi ada tambahan lagi di sini untuk setting style, di mana kode string 105 itu adalah float bit ya. Untuk setting style teman-teman bisa merujuk di slide berikut ini ya. Nanti teman-teman bisa ubah kode string, terus labelnya apa, lalu drawing metodenya kita gunakan line, warna daripada line-nya dan markernya teman-teman dapat ubah ya. Oke. Di sini saya punya data hasil pengukuran ya. Di sini saya coba akan import terlebih dahulu. Jadi saya import di sini. Lalu saya pilih hasil pengukuran survei situasi penambangan fase ke-1 ya. Di sini kita ketik situasi penambangan bulan 7 tanggal 1. Situasi penambangan tahun 2024 bulan 7 tanggal 1. Kita tekan play ya. Kebetulan data pengukuran surveinya ya, pada kolom ke-1 adalah kode string, pada kolom kedua adalah koordinat X,
Pada kolom ketiga itu adalah koordinat Y. Pada kolom keempat itu adalah elevasi ya. Lalu pada kolom kelima itu adalah deskripsinya. Teman-teman nanti dapat buka Excelnya, di mana nanti hasil pengukuran survei ini saya akan berikan di Google Drive ya, di link nanti daripada video ini. Oke, saya tekan play ya. Kita lihat di sini ada kurang lebih 152 data yang sudah diimport ya, dari data hasil pengukuran survei ya, dalam bentuk format CSV. Ini kita tarik ya ke kanan ya. Di sini teman-teman bisa lihat ya, datanya masih berantakan hasil pengukurannya. Di sini kita akan coba untuk recall data ya. Jadi data setting style ini kita panggil kembali ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Semua data itu menyesuaikan dengan kode stringnya masing-masing. Tinggal tugas kita adalah untuk merapikan data-data ini ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan ubah data dari line ini menjadi data point ya. Jadi kita gunakan bantuan string to PTS ini ya, .tcl ini, untuk merubah semua data string yang berupa line ini menjadi point ya, dimana nanti kita akan mencoba menggabungkan semua data ini. Kita akan rapikan menyesuaikan dengan kondisi situasi di lapangan. Oke, ini kita simpan ya. Kita simpan. Lalu kita akan coba untuk menyatukan garisnya ya. Jadi dari poin kita akan ubah menjadi sebuah garis. Di sini kita buka toolbar ya. Kita tampilkan display and hide. Kita tampilkan juga menu edit ya. Misalnya kita mau tampilkan elevasi, ini akan tampak ya teman-teman ya. Ini elevasi bisa kita munculkan. Lalu deskripsi ini juga kita bisa tampilkan, dimana ini bisa membantu ya teman-teman untuk menarik garis sebenarnya. Jadi kalau jika ada keterangan-keterangan di sini, ini teman-teman bisa membantu, sangat membantu untuk membuat garis stringnya ya, menyesuaikan dengan identitasnya masing-masing. Di sini saya coba untuk membuat garis ya berdasarkan identitasnya masing-masing. Terlebih dahulu saya satukan adalah data boundary bitnya. Oke, ini saya coba simpan dulu. Di sini saya akan coba jadikan satu ya. Teman-teman bisa gunakan perintah di sini, ada join the end of one segment to the beginning of another. Ya, jadi ini klik di sini ya. Ini kita satukan garis-garisnya dengan kode yang sama, warna yang sama.
close ya. Oke, disimpan. Nah, selanjutnya kita akan coba hubungkan garis to ya. Garis to. Kita mulai dengan elevasi yang sama, yang berwarna merah ya. Jadi kita akan coba tampilkan elevasinya yang kurang lebih hampir sama ya. Perlu dilihat ya, jadi kalau untuk penarikan garis, lihat juga elevasinya. Walaupun dengan warna yang sama, bisa jadi elevasinya berbeda ya. Ini kita hubungkan ya. Oke. Elevasi 60, lalu berikutnya ini untuk elevasi 10. Di sini ada kekeliruan, di sini elevasi 50, lalu di sini elevasi 60. Ya, jadi kita potong ya garisnya. Kita perbaiki ulang. Elevasi 50 itu dia bertemu dengan elevasi 50 di sini. Oke. Garis itu sudah kita hubungkan. Selanjutnya kita hubungkan lagi garis untuk crash. Di sini kita lihat ada satu titik ya, untuk topo originalnya tidak tercover ya. Ini kita coba push ya. Ini kita hubungkan ke sini, lalu kita hubungkan ke sini. Oke. Selanjutnya garis crash pada elevasi yang lain. Jangan lupa disimpan ya. Kita hubungkan lagi.
Kita hubungkan juga untuk fluid pitnya. Jangan lupa untuk disimpan kembali. Oke, masih ada satu titik yang tidak tercover ya. Ini kita coba push ya. Oke, kita play. Oke, sekarang sudah terbentuk ya situasi penambangannya. Untuk selanjutnya kita coba buat boundary untuk fase ke-1 ini ya. Kita buat layer baru, boundary fase 1 ya. Boundary fase 1. Oke. Di sini kita ubah jadi poin supaya data benar-benar menyatu dengan data poinnya. Di sini kita buat segmen baru ya. Ini kita boundary. Garis boundary yang berlebih ini saya tekan undo, saya lanjutkan lagi. Lalu kita close ya, kita close. Ini jangan lupa kita simpan boundary untuk fase 1. Oke, selanjutnya dari sini kita akan menyatukan antara data topo original dan hasil pengukuran situasi ya pada area penambangan. Di sini
saya reset grafik, saya tampilkan topo originalnya, saya tampilkan untuk boundary yang telah kita buat tadi, boundary situasi pada tanggal 1 bulan 7 tahun 2024. Di sini kita akan menghapus semua data yang ada di dalam boundary ini, data topo original terlebih dahulu. Ini di setting pada layernya ada tanda centang ya, karena data ini akan kita hapus ya pada bagian dalam boundary ini. Kita bisa gunakan edit, trim, clip by selected segment, pilih inside ya, lalu klik di sini. Ternyata boundary di fase 1 ini belum tertutup. Ini kita coba close ya segmennya ya. Kita simpan terlebih dahulu boundary fase 1. Kita ubah layer aktifnya ke topo original kembali. Kita trim ya, edit, trim, lalu clip by selected segment, pilih inside, lalu dihapus di sini ya. Teman-teman bisa lihat di sini semua data poin di dalam boundary ini sudah terhapus. Untuk selanjutnya kita recall ya data situasi penambangan yang sudah kita buat tadi ya. Di sini replace karanya tidak usah ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini data antara topo original dengan situasi penambangan terbaru sudah menjadi satu. Ini kita tekan tombol untuk save ya, kita simpan ke dalam file situasi penambangan tahun 2024 bulan 7 bulan 11. Kita tekan apply ya. Oke, kita coba reset terlebih dahulu, kita lihat apakah semua data sudah menjadi satu. Oke, di sini teman-teman bisa lihat ya, semua data sudah menjadi satu ya antara topo original dengan situasi penambangan yang terbaru ya. Untuk selanjutnya kita buat DTM, surface DTM function, lalu kita klik di sini create DTM, pilih di sini situasi penambangan yang terbaru, boundary topo menggunakan boundary topo original ya. Kita tekan apply ya. Oke. Di sini kita bisa lihat untuk situasi penambangan terbaru dalam bentuk file digital terrain model. Oke. Selanjutnya kita akan coba hitung berapa volume untuk di fase ke-1 ya. Jadi per tanggal 1 bulan 7 tahun 2024 itu berapa volumenya ya. Jadi kita coba bisa gunakan di sini surface ya, gunakan volume, cut and fill. Di sini kita pilih topo original. Yang berikutnya define second DTM-nya kita gunakan situasi penambangan. Define the volume boundary string, ini adalah kita gunakan boundary fase ke-1 yang sudah kita buat tadi. Lalu location di sini volume fase 1 tahun 2024 bulan 7 tanggal 1 ya. Atau ID numbernya kita buat 1 di sini. Ya, jadi tanggalnya ID number kita ubah dia menjadi tanggal gitu ya. Untuk density, karena yang kita hitung hanya volume, maka density di sini 1, desimalnya 2 ya. Kita tekan apply. Kita lihat hasil perhitungan volumenya. Ya, teman-teman bisa lihat di sini bahwa pada fase ke-1 tahun 2024 bulan 7 tanggal 1 itu volume yang sudah digali itu kurang lebih sekitar 410.194 ya, 76 meter kubik ya. Oke. Untuk bagian ke-1 cukup sampai di sini ya untuk fase 1. Untuk fase kedua nanti akan saya tampilkan ya tutorialnya di bagian yang kedua. Terima kasih.